Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Biasanya kalau subuh mubarakah semangat ya Bapak ya. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kesempatan dan keimanan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat subuh mubarakah di Masjid Raya Surau Gadang Nanggalo ini. Semoga rahmat Allah selalu tercurah buat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat diri salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Padang yang telah sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh sama kita hari ini. Yang kami hormati Kabak Kesra Pemerintah Kota Padang. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Nanggalo. Dan kami hormati juga Bapak Lurah se-Kecamatan Nanggalo. Seterusnya kami hormati Bapak Ibu Ketua RT RW, Ibu Guru TPQ, Bapak Ibu Guru TPQ, serta Guru FDT, Bapak Ibu Imam Masjid, kader Posyandu dan Posaud yang hadir dalam acara subuh mubarakah dalam penyerahan secara simbolis dana operasional RT RW Guru PAUD serta Bapak-bapak, ibu-ibu tokoh masyarakat se-Kecamatan Nanggalo. Dan juga kepada bapak-bapak ibu jamaah masjid yang hadir pada kesempatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk lebih berkah acara kita hari ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk tidak banyak mukadimah kita pada hari ini, kita persilahkan kepada sambutan daripada Bapak Wali Kota Padang, Wakil Wali Kota Padang, kepada Bapak Bayu Senasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Padang, Bapak Eka. Yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Nanggalo beserta seluruh jajaran termasuk Sekcam, Lurah, Parakasi. Yang kita hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Pak Kua, terima kasih Pak Kua. Kemudian yang kita hormati Ketua Organisasi Kemasyarakatan Islam
ada Ketua PKS TPQ, Ketua FKDT, Ketua Majelis Ta'lim, Ketua Organisasi Kemasyarakatan Islam Muhammadiyah, Parti Tarbiyah Nahdlatul Ulama, yang kita muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Ketua PAUD, ya. Kemudian perwakilan penerima insentif dari pemerintah Kota Padang sebagaimana tertulis di dalam spanduk kita ini. Dan yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, yang paling kita muliakan, anak-anak kita yang hari ini sedang mengikuti proses pendidikan, proses latihan untuk menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh untuk menghadapi masa depannya dan sekaligus menyelamatkan keluarga, negara dan bangsa kita ke depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para majelis guru yang bertugas sebagai pengelola program Smart Surau bersama ketua dan jajaran pengurus Masjid Raya Nanggalo Surau Gadang yang berbahagia. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat, dengan segala kerendahan hati, kokete data sabui namo gadang dan tenggokan gala dek banyaknya ambo hormati dan ambo muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita keluarga besar, seluruh elemen masyarakat Kecamatan Nanggalo bisa hadir dan berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Karena pagi hari ini adalah kegiatan penyerahan dana insentif atau honor untuk mulai dari RW, RT, imam masjid, guru TPQ, guru MDTA, PAUD dan lain-lain. Yang kedua, Bapak Wali Kota hari ini mewakilkan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan penyerahan dana tersebut sekaligus monitoring kegiatan Smart Surau. Untuk itu, atas nama pribadi Bapak Fadli Amran selaku Wali Kota Padang menyampaikan permohonan maaf yang seyogianya beliau hadir, tapi pagi hari ini beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau. Karena beliau pada pagi hari ini ada kegiatan yang tidak bisa juga beliau tinggalkan. Yang kedua, kegiatan penyerahan dana RT RW istilahnya, yang di dalamnya juga sudah include ada imam masjid, ada guru TPA, MDA, sengaja dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan subuh mubarakah. Mohon maaf Pak Binsang. Ya, mohon maaf Dinda. Pak, dari kepolisian hadir? Ya, oke. Terima kasih ya. Oh siap. Alhamdulillah, terima kasih. Lupa Nangkanduang ya, dari Kopimca. Ada yang dari kepolisian,
dari Polresta, dari mewakili dan Ramil dan lain-lain. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan biasanya penyerahan dana insentif ini siang hari. Betul Bapak? Siang hari. Tapi hari ini dilaksanakan pagi hari subuh. Kenapa kegiatan dilakukan subuh? Pak Wali berharap, bermohon, salah satu program yang menjadi program primadona beliau, primadonanya ketika hari ini pemerintah pusat mengambil kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah. Untuk Kota Padang lumayan besar, lebih 500 miliar, bukan 500 juta. Kalau bahasa lainnya nggak ekstrim, 1,5 triliun lebih, ya. Sehingga kebijakan dengan pemotongan itu ada program-program yang terpaksa tidak dilanjutkan. Ada program-program yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan. Tapi bagi Pak Wali, untuk Smart Surau ini komitmen dan tidak boleh ada yang dikurangi. Dananya cukup besar Smart Surau ini, lebih kurang Pak Ketua, Pak Guru, Pak Analis, itu 56 miliar rupiah. Bukan kecil. Ada 4 kegiatan dari Smart Surau ini, Pak. Hari ini yang sedang jalan adalah pembinaan ibadah, yaitu sholat subuh berjamaah. Kata pihak Ka'bah, kalau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah masjid di waktu subuh. Tapi kalau ingin melihat umat Islam, berapa besarnya umat Islam itu, berapa banyaknya umat Islam itu, lihatlah pada waktu 2 hari raya. Sehingga Rasulullah SAW untuk hari raya itu diadakan di lapangan, sunnahnya di lapangan. Ya, kecuali kalau hari hujan. Kenapa? Di waktu hari raya itu umat Islam keluar seluruhnya. Tapi untuk datang sholat subuh, itu yang berat. Sementara dalam perspektif, dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan itu adalah dengan iman. Itu makanya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadikan hidup dalam keadaan beriman. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Tidak akan mungkin orang bisa baik kalau dia tidak beriman. Ini program pemerintah Kota Padang di bawah pimpinan Wali Kota Padang Pak Fadli Amran bersama saya sebagai wakil beliau. Untuk itu kegiatan pagi hari ini dengan menghadirkan RT, menghadirkan RW, menghadirkan elemen-elemen masyarakat, menyampaikan permohonan, menyampaikan harapan kepada kita semua bagaimana program Smart Surau ini bisa terlaksana dengan baik. Pertanyaan bocil, menurut apa-apa ibu-ibu, lain rancak program Smart Surau kok? Lain. Iya lain rancak. Alhamdulillah. Kalau dah rancak, beko dibuat, jadi bebannya. Tapi kalau lain rancak, mudah-mudahan awak bersemangat untuk mendukungnya. Ambo alhamdulillah mulai banyak ada PWA. Buya, luar biasa mau biya, lanjian kau biya, tarian kau biya. Dari segi
pelaksanaan tentu ujung tombak adalah RT. Ujung tombak adalah RW yang akan menggerakkan masyarakat. Untuk itu sekali lagi kegiatan ini dilaksanakan supaya program Smart Surau bisa berkembang, terlaksana dengan baik. Mulai dengan sholat subuh berjamaah. So ada juga dapat WhatsApp, ke WhatsApp tapi tak sah dia. Ada juga mengomel-ngomel, kerajo biar kon. Mani ayu orang semuanya be, Pak Zai. Ada yang itu ya, tapi biasa lah ya, biasa. Nah, tidak pernah ke masjid, ini disuruh ke masjid itu kan merubah kebiasaan ya, merubah kebiasaan. Satu ya. Yang kedua, kegiatan Smart Surau itu subuh berjamaah ini bahagia dari program kementerian. Namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa artinya? Kalau ingin anak kita jadi hebat, ingin anak kita jadi kuat, satu diantaranya bangun pagi. Bangun pagi. Apalagi ya sebentar apalagi ibu-ibu kalau bisa sebelum ke masjid dia sudah mandi. Itulah mandi yang sehat. Mandi sebelum subuh. Nah, sehingga dididik anak-anak itu bangun pagi. Kenapa di pagi hari inilah seluruhnya kekuatan diturunkan oleh Allah? Ya, seluruhnya kekuatan diturunkan oleh Allah pagi itu. Ya, pagi. Sebentar ya. Bentar, ya. Pagi itu pintu rezeki dibukakan di waktu subuh. Pintu rezeki dibukakan waktu subuh. Makanya orang Cina itu dia makmur ekonominya, dia tidak sholat subuh, tapi dia sudah beraktivitas di waktu subuh. Saya menyaksikan langsung ke Cina itu. Saya menyaksikan langsung ke Cina itu. Jadi kalau ada kalimat utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri. Apa lepai mencari ke Cina itu? Ya, orang pai sholat awak masab sholat subuh, inyo lah ke ladang. Di Cina itu pagi inyo ke sawah ke ladang di waktu kalam-kalam jore remah jore lain. Jam 9 nyo industri rumah tangga. Because sudah zuhur nyo mengalih kaki limo 3 sehari kegiatan itu mengko kayu itu. Ya, subuh. Waktu subuh waktu yang paling sehat. Sehingga orang subuh itu bangun subuh itu dia sehat. Dia sehat. Udaranya bersih, udaranya segar. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah melalui kajian ini. Kalau ingin anak kita menjadi baik, maka didiklah dia di waktu subuh. Di waktu subuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sejalan programnya Wali Kota Padang dengan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat. 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun pagi. Yang kedua apa lagi? Pergi. Sudah dapat ini 2 tuh pagi ini. Nanti selesai sholat subuh, selesai beribadah dia pulang, makan sarapan pagi, nanti sampai di sekolah berolahraga, ada senamnya, sampai dan seterusnya. Ini yang pertama. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini dilakukan komitmen Wali Kota Padang untuk melaksanakan program Smart Surau ini karena ini sudah berdasarkan kajian. Yang terakhir, Smart Surau secara empiris telah terbukti di ranah Minang. Orang Minang hebat, salah satu di karena surau. Sepakat ya? Setuju ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, teknisnya tidak repot-repot juga. Insya Allah tanggal 10 besok, tanggal 10 November itu sudah ready seluruhnya. Nih, salah satu tim ini Dr. Afrizal. Ada di sana itu Kominfo yang menyiapkan aplikasi. Anak-anak Bapak, ibu-ibu seluruhnya, mulai 10 November
absen anak sudah terkoneksi langsung ke guru wali atau guru PA. Ya, ini memang hari ini sedang berproses. Anak-anak kita ini ada 80.000 banyaknya. Itu yang dimasukkan ke dalam data di Kominfo. Maka anak-anak sudah coba angkat tangan anak-anak, barcode-nya. Halo sayang. Oke, ya, oke baik. Terima kasih. Ketua pengelola siapa? Ketua pengelola Masjid Raya Nepi. Saya komandannya Nepi. Langsung Nepi. Hah? Oh Pak Lek, nah Pak Nasrul Kasim Malek. Nah, para jumlahnya Pak Lek. 100. Para SD sampai 10 para SMP. Alhamdulillah. Ya. Enggak repot. Ada guru, angkat tangan ibu guru. Mana ibu guru? Oke. Kira-kira menurut ibu menyusahkan tak? Ada nggak guru-guru yang merasa susah dinya? Enggak. Dan insya Allah mulai bulan Januari pulsa bisa jual. Yuk kini lu bisa membalik karena APBD. Awak sedang di tengah jalan. Alhamdulillah sudah disepakati DPRD dengan wali kota dengan TAPD. Mulai 2026 seluruhnya sudah disiapkan, termasuk pulsanya. Jadi bisa diajar pulsa untuk pengelola masjid. Pulsanya ya, diberikan pulsa 200.000 sebulan untuk pulsa saja. Oke ya, itu satu. Yang kedua, insya Allah mulai Januari itu anak SMP kembali belajar Al-Quran. Januari. Kenapa Januari? Dananya baru ada di Januari. Ya, Pak Yu Henry, Ustadz dari FKDT, itu yang bertugas mengajar TKA, MDTW, itu mendapat tambahan honor lagi. Jadi mulai Januari besok, guru TPA, guru MDA, honornya disamakan. Ya disamakan. Lalu yang bertugas malam ditambah lagi honornya. Disamakan saja karena banyak polemik di lapangan yang mengganggu ke psikologinya. Samakan. Nanti malam tugasnya 3T. Tahsinul Quran, Tafsirul Quran, Tahfizul Quran. Kamis, Jumat, Sabtu, Maghrib ke Isya. Maka nanti anak-anak mulai dari sholat Maghrib berjamaah, sholat Isya berjamaah, jam 9 paling lambat sudah pulang. 18.21. Ya, itu program nanti akan dimulai di Januari lagi. Yang ketiga, remaja masjid reborn. Apa itu remaja masjid reborn? Aktivitas, inovasi, kreativitas anak-anak remaja di masjid itu juga diberi support oleh pemerintah Kota Padang. Jadi honor guru TPG, honor guru TKA, honor guru MDTA, honor guru MDTW, kemudian pulsa smart surau untuk per masjid, kemudian ada lagi dukungan terhadap remaja masjid reborn. Itu akan dibantu kalau sudah ada aktivitasnya. Biasanya masjid Ranggalo itu hebat loh. Jadi kan, mana ketua remaja masjid? Ketua remaja masjid mana? Enggak datang. Oke, ada. Ya, siapkan nanti. Yang keempat apa programnya? Digital Mas. Digital masjid di kode dapet satu masjid 100 juta. Sudah tuh dapet lo tablet 10 per masjid kalau sudah oke. Sehingga inilah yang diharapkan oleh Wali Kota Padang Pak Fadli bersama saya dan pemerintah Kota Padang, bagaimana melahirkan generasi yang hebat dan kuat. Bapak Ibu sekalian, tentu hasilnya bukan besok. Hasilnya akan diperoleh 10 tahun yang akan datang. Hasilnya akan dirasakan 15 tahun yang akan datang. Dengan harapan kita punya keinginan. Pertama, tidak ada lagi tawuran di negeri kita. Mana Dubalang hadir? Dubalang? Enggak ada Dubalang hadir? Takalok Dubalang dia pikir. Ya. Kita berharap tidak ada tawuran, tidak ada lagi narkoba, tidak ada lagi kriminalitas di kalangan anak-anak kita. Sepakat ya? Oke, sepakat? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.
Coba guru anak-anaknya sudah boleh pulang, ambil absennya. Tinggal lagi dana, penyerahan dana. Mana guru? Bapak Ibu guru, anak-anak sudah bisa diambil absennya. Mana barcode-nya? Oke. Ya. Baik-baik nak, baik-baik nak. Di mana absennya diambil? Oh, di luar. Oke, siap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, sesi 1. Ya, alhamdulillah. Inilah Rasul di bulan puasa. Iya ya. Rasul bulan Rasul. hari Sabtu tidak diwajibkan, tapi poin. Hari Sabtu tidak diwajibkan ikan, tapi poin. Ya, hari Minggu bagian dari kegiatan didikan subuh. Ya, ini diagihjo. Jadi kalau diwajibkan saja udah nampak nanti ukurannya dah. Ada nampak ukuran. Ada yang diwajibkan di tuh hari Sabtu, tidak diwajibkan. Tapi kita akan melihat ada anak-anak juga datang di waktu subuh. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu untuk anak-anak. Jadi anak-anak sudah ambil absen, guru-guru sudah ambil absen karena akan bertugas di sekolah ngajar, sudah boleh pulang. Dan ini rutinitas, rutin, ya. Sekali lagi praktis saja melalui aplikasi itu. Yang kedua, pesan Wali Kota Padang Pak Fadli, mohon kepada Pak RT, mohon bantuan kepada Pak RW. Apa itu? Yang pertama, informasi tentang ATS. Apa itu ATS? Anak tidak sekolah. Ibu, lurah mana lurah? Pipi, Ibu Serogada, Ibu Kampung Olo, 1, 2, 3. Mana lurah lagi? Guru Pada Gadang. Mana lurah lagi? Kurawo mana? Kurawo. Bapak tahu ibu ke Pongolo? Oh, nyeweannya. Ada yang mewakili Kurawo? Oke, ibu magi jawaban kambo ibu. Ibu sebagai apa? Kasih seklur mana? Oh, seklur sakit. Lurah sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah dan seklurnya segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Ya, Amin. ya. Bapak Ibu, Kota Padang, halo, Bu Lurah, Kota Padang, data 7.178 anak putus sekolah. 7.000 Pak. Yang 7.000 ini menjadi ancaman. Ibu, Bapak, Pak RT, Pak RW, dan 7.000 kok mencucai kawannya yang sedang sekolah. Dia tagak di balik sekolah, dia duduk di lakau-lakau, merokok-rokok, sudah tuh sambil mengontak-ngontak kawannya. Abu memakai istilah zombie, pambau. Jadi film vampir, bakteri nyogigi kawannya tuh, sudah tuh kawannya pindah ke nyo. Oke ya Pak Babinsa, ya Pak dari kepolisian, mohon izin. Ini ancaman terberat. Inilah yang hari ini berkeliaran di sekitar anak-anak kita yang masih baik. Inilah yang hari ini mengancam terus
Anak kita sekolah, anak kita mengaji, tapi dia digerogoti di luar. Mohon, anggota lihat Nanggalo lah masuk data, udah clear Pak Camat? Sudah masuk data, operator selengkap ya. Kapolo ada ibu punya operator? Ada, semuanya punya operator ya. Nah, tolong data bantuan Pak RT kalau ada nampak anak yang tidak sekolah sampaikan. Nanti akan dilakukan tindak lanjutnya. Apa tindak lanjutnya? 2. Kembali sekolah di sekolah formal kalau dia masih usia sekolah, masukkan dia. Yang kedua, dia akan kalau sudah tidak usia sekolah masuk paket, tapi tidak ada anak yang tidak sekolah. Setuju ya? Setuju. Pak Polisi, hari ini dair ya, itu yang 7.000 itu 56% berhenti sekolah karena lingkungan pergaulan. 56%. Berapa kira-kira itu? Pak Zai. 7.000 sampai 10%-nya berarti 56%. Sampai 1.000 lebih. Itu bukan karena tidak ada biaya. Dia berhenti sekolah karena pengaruh teman-temannya. Sampai 1.000 banyaknya. Itu berkomplotan terus. Mohon Bapak Ibu, RT tolong serius menyikapi itu. Ya, tolong serius menyikapinya. Ya, supaya tidak ada lagi penularan. Kemarin di PAU berhasil Dubalang mencegah rencana tawuran tidak jadi tawuran, lalu ditemukan senjata tajam yang luar biasa menakutkan. Di mana? Yang kedua saya lihat di grup setelah di PAU ada juga di Lubek. Nanggalo, coba Nanggalo action ya, coba ya, bagaimana mencegah, mengantisipasi. Ini mohon dukungan daripada Bapak Ibu sekalian ya. Tanpa dukungan Bapak dan Ibu ini tidak akan mungkin bisa terwujud Kota Padang sebagai kota maju dan sejahtera. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mewakili pemerintah, mewakili Bapak Wali Kota Padang menyampaikan dukungan dan kerjasama untuk kita semua, termasuk mensukseskan program-program pemerintah Kota Padang lainnya, mulai dari layanan kesehatan, pendataan, pengentasan kemiskinan, kemudian stunting. Justru itu ada namanya di sini posyandu, kader posyandu dan kader PAUD, kader posyandu dan kader PAUD. Kita minta dan berharap sinergi dan kolaborasi. Kita di Kota Padang, Bapak Ibu, DTSN 39.000 banyaknya. DTSN. Di luar DTSN, MBR ada pula sebanyak itu. Ini dari segi ekonomi. Makanya semangat Wali Kota Padang dengan visi beliau menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang pintar dan sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju Kota Padang maju dan sejahtera untuk bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, sekalipun dana kita tidak ada, tanda kutip dikurangi oleh pemerintah pusat, tapi yang menyangkut dengan sumber daya manusia itu tidak diusik. Jadi mulai dari pendidikan, kartu Padang Juara, nah itu insya Allah anak akan tetap mendapatkan tahun ajaran baru besok. Yang tidak mampu kelas 1 dapat pakaian seragam gratis, LKS gratis ya. Kemudian tahun besok tetap dilanjutkan program BPJS gratis, itu tidak diusik. Kalau tahun ini 34 miliar, maka tahun besok
siapkan dana sebanyak 65 miliar. Tentunya kemungkinannya 2 kali lipat. Ya, oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sumber daya manusia ini tidak diusik-usik. Tentu sekali lagi mohon dukungan kerjasama kita. Terakhir, karena keterbatasan dana, maka pemerintah Kota Padang berharap bagaimana kerjasama dalam bentuk pembangunan kota secara fisik. Secara fisik kita tetapi sebagaimana janji Pak Wali di waktu kampanye, membangun jalan yang mulus mungkin tidak bisa, tetapi memperbaiki jalan nambah lubang insya Allah. Sekarang program itu sudah terlaksana, makanya kepada Bapak RT, kepada Ibu RT berkoordinasi dengan lurah, dan lurah sampaikan camat tolong kasih saya tembusannya, manalah yang tidak lanjuti DPU, mana yang tidak lanjuti DPRKIM. Kan ada 2 kewenangan itu, ada kewenangan Perkim, ada kewenangan PU, dan mana yang belum ditindaklanjuti tolong dikoordinasikan sehingga kita bisa nanti memberikan penguatan, apakah karena tenaga yang terbatas atau karena dana yang sudah tidak ada. Ini informasi dan harapan kepada kita semua. Mudah-mudahan program pemerintah Kota Padang melalui visinya Pak Wali Kota dan misi serta progul akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya sudahi, kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, ada yang akan bertanya? Pas? Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maju Ustaz. Bapak Ibu, mana tasadio minum jam makanan silahkan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Wali Kota yang telah menghadirkan acara kita ini bersama. Mudah-mudahan Allah datangkan rahmat. Yang saya tanyakan adalah dari informasi yang didapatkan bahwa dari awal Smart Sarawak itu diadakan di masjid, kelas di masjid itu waktunya 3 kalau tidak salah, subuh, maghrib, isya. Tapi berjalan waktu, hari ini anak diadakan cuma 1 subuh saja. Jadi ada beberapa komentar dari jemaah kita, kenapa kok subuh saja yang diadakan pengambil absen kepada anak kita, sementara anak-anak sudah menunggu pengambil absen maghrib dan isya. Kami mohon kepada Pak Wakil Wali Kota untuk mengaktifkan kembali maghrib dan subuh dan isya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Makasih Ustaz. Awak kalau letak usia dari bumi itu semangat kawan. Ya, Ustaz, Bapak Ibu, awak kalau membawa ke Kasarugo itu kan tantangannya banyak. Setuju enggak? Banyak. Mohon maaf. Aku kalau beko Pak Rekam tidak sah Pak keluar komentar itu. Ya. Awak punya HP tak sadarnya? Nah. Berapa jam paling kurang sehari mencari HP itu? Berapa? Tidak ada yang kurang dari sejam dengan. Bahkan 3 HP gua rasul 5 badan rasul. Lebih boleh kan? Mohon maaf.
Mencari HP itu mungkin lebih dari separuh waktu awak. Betul ya? Untuk mencari anak di bawah hurang, saya nyoba protes kawan. Kan ada guru PA, kan ada guru wali. Pak, banyaknya kalau jauh kami, Pak. Seperti itu. Hanya melihat anak 15 orang. Pakai itu pada Ustazah. Ya, padahal mencari apa? Itu ahli gua, nggak beranjak cuma tuh kemari guru gua. Tuh dia tugas guru PA namanya. Oleh Pak Mendikdasmen namanya guru wali. Guru wali garis miring guru PA. Guru PA apa fungsinya? Monitoring smart surau. Kegiatannya melihat anak yang sholat atau yang tidak. Kalau dia tidak sholat, lalu anaknya dipanggil, "Nak sayang, kenapa anak ibu tadi tidak ke masjid subuh, nak?" Itu saja. Karena protes, ya enggak ada karena protes itu. Ya, mohon maaf. Pak Wali itu orangnya sensitif. Dia tidak mau kalau tidak ada dana penyelenggaranya. Lawan pikiran dari awal belum kembali pulsa, tapi wah ingin mencari sejauh mana support dan pakai aplikasi. Aplikasinya disadion dari Kominfo, miliar dananya. Kominfo. Lalu nanti guru sudah ada terkonek seluruhnya, guru itu akunnya masuk ke dalam guru seluruhnya. Kemudian di masjid pengelola Pak Alek, ya kan, pengelola. Anak kan bilang dari itu, mengaduh enggak itu pulsanya itu, mengaduh enggak? Tapi banyak dia nama WA, Pak pulsanya Pak. Ya alhamdulillah insyaallah. Tapi dalam hati tuh mana kamu bawa ke seluruh lagi itu. Tidak ada nama lagi Allah itu. Pulsa diminta jo, honor ditambah jo, tuh mana kamu bawa ke seluruh. Ya, tapi tidak apa-apa. Jadi Ustaz, istilah di kampung memakan bubuk. Ini dimulai kiek Ustaz. Bukan tidak. Tapi dimulai baru dengan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh maksimalkan sampai dia menjadi sesuatu yang sudah menyenangkan, sesuatu yang sudah oke. Seperti itu. Januari naik kelas maghrib dan isya. Supaya kawan-kawan yang bareng mana tadi jo surau mudah-mudahan dia berproses lo nya ya. Makanya berharap kemana Pak RT, Bu RT, guru-guru ASN untuk mendukung program ini. Kenapa? Karena ini menjadi primadona, menyiapkan generasi yang kuat dan tangguh ke depan. Insya Allah ya Ustaz. Insya Allah. Ini subuh kesewak maksimalkan. Januari bisa maghrib dan awak evaluasi terus Ustaz. Evaluasi supaya jangan ada kawan-kawan yang merasa terperhati. Oke ya? Cukup? Sabalun awak penyerahan dana tanggal 5 November. Ana di dana real ada simulasi mencontohan ya. Bapak ada kegiatan real tuh menurut ahli, tapi mudah-mudahan Smart Surau menghentikannya. Amin aja. Amin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Apabila satu negeri penduduknya beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan di negeri itu keberkahan. Tidak ada bencana, tidak ada tsunami, tidak ada kampo yang menghancurkan dan yang merusak. Walakin kazzabu, akan tetapi sekiranya di negeri itu banyak penduduknya membelakangi ayat Allah, berbuat maksiat, melakukan kejahatan, Allah ancam. Allah akan datangkan di negeri itu bencana.
Hanya tantang ya Allah pemilu ketujuh di kalian insyaallah. Ibu ikut upaya awak. Nagari awak masih bagai limang doso ibu. Seminggu yang lalu pada sambiang Buya, seorang rektor mana muyangmu Buya di Tampe Ambo, seorang dosen melakukan asusila terhadap 12 mahasiswa. Atau LGBT cek kampus. Sebelumnya nanti ke Jawa pernah. Jadi lahir LGBT di Kota Padang itu tinggi komunitasnya, luar biasa. Narkoba, pergaulan bebas. Dari perspektif agama, Kota Padang terancam karena banyaknya perbuatan yang bertentangan dengan agama. Dari segi geografis, dari segi ilmiah, Padang juga terancam. Ada namanya megatrans yang diindikasikan berpotensi di atas 8 skala Richter. Letakana Gampo 2009, Letakana Gampo 2009, Barasun. Ibu bayangkan 2009 gerakan agama mulai dibangkitkan oleh Pak Fauzi Bahar waktu itu. Ibu, gempa Padang 2009 jauh lebih dahsyat dari gempa Aceh 2004. Di Aceh itu apanya yang dahsyat? Tsunami-nya. Dia mau kakakmu di Aceh mah. Ya. Bukti sejarah kakakmu tuh kini ipar malah meninggal. Ya, tapi bukan meninggal di tsunami. Ya. Jauh lebih dahsyat gempanya Sumatera Barat dibanding gempa Aceh. Tapi Aceh tsunami, Padang tidak tsunami. Awak berharap anak katigo kok katigo jonyo sekedar ketek-ketek salah. Ya, kamponyo tidak merusak dan tidak menimbulkan tsunami bola smart surau. Tapi awak kan tidak tahu awak kini banyak tak kicuh dinan orang mencilok pakai jilbab ini. Jilbab, merampok pakai jilbab. Ya. Oleh sebab itu segala kemungkinan perlu diantisipasi. Jangan beko pemerintah lol salah. Sekali-kali bencana. Koi baru lain. Ya. Justru itu tanggal 5 besok ada latihan sosialisasi simulasi. Jam 10 berbunyi tanda alarmnya. Untuk itu kepada seluruh masyarakat ikuti arahan seolah-olah kan seperti itu. Kok nyampang iyo beko, kok nyampang iyo awaklah terorganisir, awaklah mengikuti alur. Ambo di 2009 itu jam 3 pagi baru tiba di Sungai Sapi. Jam 5 seperempat di Nurliman, pulang jam 6, tidak bisa pulang lagi, macet di Simpang Aru. Ambo jo Pak Yal Nasri, camat Padang Timur waktu itu Kalilian. Lah jam 1 Ambo baru mencari rumah mak di Surogada, mencari rumah Mintuo di PGRI. Baru jam 3 pagi tiba di Sungai Sakti. Ya. Bayangkan kalau tsunami habis. Orang mabok oto semua, mabok oto. Sehingga tidak bisa lebar jalan itu tidak bisa. Awak dalam oto kok tiba tsunami mati itu. Ini contoh-contoh, makanya ada sekarang simulasi-simulasi yang dilaksanakan itu kepada bapak-bapak melalui Pak RT, melalui Pak RW, Bu RT, Bu RW. Bagaimana mensosialisasikan, karena kita Nanggalo sebagian, termasuk zona merah juga sebagian, ya.
ada yang zona kuning. Setidak-tidaknya ketika terjadinya andai kata, tapi kita bermohon kepada Allah, berdoa dan minta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Andai kata terjadi dengan kehendak Allah, dengan qadarullah, kita sudah siap untuk menghadapinya sehingga korban tidak banyak yang berjatuhan. Karena dulu ngarik kaki surang itu kanan. Ngarik kaki surang, jalan tempi kama ketat tolong nyekarik kaki surang. Ya, yang tertimpa di Adira 20 orang. Aku menyaksikan mulai dari sore, termasuk satu diantaranya anak guru kita, anak Buya Samsiros. Di kama cerita anak-anak. Nah, jadi oleh sebab itu 5 November pemerintah Kota Padang melalui BPBD, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan mulai jam 10 pagi, ya, jam 10 pagi kegiatan simulasi drill tsunami itu. Untuk itu pastikan hari itu sosialisasikan kepada masyarakat dan agar warga tidak kaget, tapi ikut menyesuaikan dengan arahan. Bisa ya Pak ya? Bisa Ibu? Dan dimohon jangan dianggap sepele. Tsunami apa ke tsunami? Mau kecil ancamannya dua, perilaku manusia dan secara geografis. Perilaku manusia sekarang sangat berpotensi mengundang bencana. Itu Mas Abid tadi. Mas Abid. Ya, beberapa perguruan tinggi, beberapa komunitas, beberapa organisasi dia berhimpun, lalu di sana berkumpul namanya perilaku maksiat itu. Yang kedua, secara geografi daerah kita juga sedang terancam. Oke Bu, sepakat ya? Pastikan tanggal 5 kita seluruhnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan drill tsunami. Terima kasih atas kerjasama kita semua. Terima kasih atas dukungan dari kita semua terhadap program-program pemerintah Kota Padang, baik Smart Surau, pembangunan fisik melalui gotong royong, dan kegiatan yang akan kita laksanakan 5 November yang akan datang ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyak maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waduh, nan jauh data jalan, nan daki data sapo, malum dia banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali pemahaman Bapak Ibu, maiku sejak jadi wakil wali kota lah payah lo ada ya. Bukan payah, kamu baru pulang tadi malam. Perjalanan dari Kalimantan kemarin seharian di Jakarta di kementerian, karena Pak Wali berkomitmen awak harus banyak merangkak ke pusat mencari peluang. Tadi malam baru tiba, kini tiba di Siko. Jam 8 di SMP 2, sudah tuh di Purih jam 10, kemudian berlanjut nanti sampai malam di Pau. Jadi kalau ada nendak tasapo, nendak tangki HP, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Padang. Mari kita apresiasi daripada program-program dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Kota. Untuk lebih bersemangat kita hari ini, kita takbir ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan program Smart Surau yang sangat luar biasa buat kita semuanya itu bisa nanti menahan atau minimalnya bencana yang akan datang tidak jadi-jadinya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf tadi Bapak dari Babinsa dan Bapak Polisi tidak tersebutkan. Mudah-mudahan insyaallah kegiatan kita ini tetap penuh berkah hari ini. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara kita selanjutnya itu penyerahan secara simbolis dana operasional RW, RT, guru TPQ, guru MDT, imam masjid, kader posyandu dan PAUD untuk triwulan 3 tahun 2025 ini.
Baik, sebelum kita serahkan, kita minta kepada Bapak yang duduk di depan agar kita izin untuk bisa meluangkan waktu untuk tempat daripada Bapak Lurah kita yang akan perwakilan untuk menerima bantuan secara simbolis. Baik, untuk Bapak Lurah yang pertama yaitu Bapak Lurah dari Kelurahan Tamping Bandang-Gadang dengan jumlah nilai Rp520.000. Kepada Bapak Lurah dipersilakan dan diharapkan kepada Bapak yang duduk di depan kita mundur ke belakang. Iya. Jadi berbariskan di sini Pak, menghadap ke sana. Nah, sini. Kemudian Bapak Lurah Kelurahan Kampung Olo dengan nilai Rp36.360.000. Silakan kepada Bapak Lurah Kampung Olo. Kemudian Ibu Lurah, maaf, Ibu Lurah Kampung Olo. Kalau kita cepat ke depan dulu karena bapak-bapak kita nanti akan bergerak. Jadi kepada yang tersebut silakan langsung aja ke depan. Kemudian dari Kelurahan Gurun Lawe sebanyak Rp18.180.000. Kemudian Kelurahan Surau Gadang sebanyak Rp155.160.000. Kelurahan Kampung Lapai Rp65.700.000. Selanjutnya perwakilan dari Kelurahan Kurau Pagang atau Bapak Lurah sebanyak Rp59.400.000. Selanjutnya perwakilan daripada itu dana kader Posyandu sebanyak Rp75.600.000 dari Posyandu. Kita tolong ke depan. Kemudian mewakili daripada dana PAUD sebanyak Rp1.950.000 dari PAUD. Kemudian dari mewakili Bapak Imam Masjid sebanyak Rp19.800.000. Selanjutnya dari TPQ dan TQA sebanyak Rp172.050.000. Dipersilakan ke depan. Kemudian guru MDT sebanyak Rp99.300.000. Kepada Bapak Ibu yang tersebut namanya tadi persilakan ke depan dan kita minta dengan hormat kepada Bapak Wawako, Bapak Camat dan perangkat daripada pemerintah dipersilakan untuk dapat menyaksikan yang akan diserahkan oleh Bapak Wakil Wali Kota Padang. Silakan, silakan semuanya Bu. Sampai ada tambahan apa yang perlu datang? Insyaallah mudah-mudahan tahun depan ada tambahan. Ya harapan kita mudah-mudahan Kecamatan Nanggalo nantinya lebih baik lagi daripada kedepannya, insyaallah. Dulu baru TPQ. Kepada bapak-bapak ibu dulu nanti jangan pulang setelah penjelasan
sejarah ini foto bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota dan perangkat semuanya. Baik, mari siap-siap untuk foto bersama Bapak Ibu semuanya bersama dengan perangkat pemerintahan, Babinsa, Babinka Tipnas serta Bapak Lurah serta Bapak Camat Nanggalo. Allahu Akbar. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta yang hadir hari ini, dengan kegiatan foto bersama tadi, berakhirlah kegiatan kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, kalau ada kesalahan yang datang itu kesalahan dari saya sebagai manusia. Kalau kebenaran yang kita sampaikan adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, hanya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.